أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tentang iman Islam ini memang penting karena pertama bicara masalah hati, kedua bicara masalah ikrar, ketiga bicara masalah amal atau amal soleh, nanti kaitan dengan antara satu dengan yang lainnya. Kemarin kita sudah sampai di syair dan definisinya. Sekarang kita jelaskan sedikit tentang definisi iman, yang dikatakan bahwa jika iman hanya diartikan sebagai yakin terhadap kerasulan Muhammad tapi tidak menerima semua yang diajarkan oleh Nabi, maka ini juga bukan orang yang beriman. Karena iman itu poinnya dua. Pertama, yakin dengan kerasulan Muhammad, ya, baru yang kedua diiringi dengan ketundukan dan penerimaan terhadap ajaran Nabi Muhammad. Ya, jadi harus menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan cuma sekedar yakin bahwa Muhammad sebagai utusan Allah, tapi juga siap menerima semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk keesaan Allah, malaikat, kitab dan seterusnya, termasuk masalah ibadah dan masalah muamalah. Karena kalau dikatakan saya yakin dengan kerasulan Muhammad tapi saya nggak menerima ajarannya, ya berarti dia masih kafir. Sebagaimana firman Allah ketika menyifati orang Yahudi Nasrani di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 146, dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim, ya alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu. Orang-orang yang pernah menerima Taurat dan Injil, mereka ya mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Yahudi Nasrani tahu tentang Nabi Muhammad, tapi ketika mereka tidak mau menerima ajaran Nabi, mereka tetap kafir. Padahal dalam Taurat dan Injil jelas sekali bagaimana ciri-ciri fisik Nabi Muhammad. Bahkan sejak Muhammad belum jadi nabi, usia 12 tahun sudah dikenal oleh pendeta Nasrani, pendeta Bahira atau Buhairo, ketika diajak oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Kenal langsung, karena begitu jelasnya ya penjelasan tentang nabi akhir zaman dalam Taurat dan Injil. Tapi tetap dianggap mereka bukan beriman kalau menolak ajaran Nabi Muhammad. Ya, kenapa? Karena Yahudi Nasrani tetap dianggap kafir karena mereka tidak mengesahkan Allah. Lihat di sini At-Taubah surat ke-9 ayat 30, Allah berfirman di sini Bismillahirrahmanirrahim, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Kata orang Yahudi Allah punya putra namanya Uzair, kata orang Nasrani Allah punya putra namanya Al-Masih. Inilah kekafiran mereka. Karena jelas yang dibawa oleh Rasulullah adalah Qul huwallahu ahad. Ketiganya lam yalid wa lam yulad. Allah nggak punya anak. Gitu ya. Ditegas lagi nanti di Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 6. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir baik ahlu kitab yang pernah menerima Taurat dan Injil yaitu Yahudi Nasrani dan orang-orang musyrik, mereka semua masuk neraka dan kekal di neraka kalau mereka tidak mau menerima kenabian Muhammad dan menerima ajaran Nabi Muhammad. Ditegaskan lagi nanti di surat Maryam. Ya, mereka mengatakan wa qalu takhadar rahmanu walada, kata mereka Allah punya anak, maka laqad ji'tum syai'an idda, sungguh
kalian telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh karena ucapan Allah punya anak. Ya, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walad, karena nggak mungkin Allah itu punya anak, lam yalid wa lam yulad. Sehingga MUI menegaskan haram mengucapkan selamat kemarin tanggal 25 Desember. Ya, walaupun nanti ada sebagian ulama yang lain, terutama ulama di Mesir mengatakan boleh, tapi prinsipnya beda. Yang mengatakan haram khawatir akidahnya bermasalah, meyakini ada Tuhan selain Allah. Sedangkan yang di Mesir ini babnya bab muamalah, bab masalah sosial saja, tidak mengganggu keyakinan umat. Itu ya. Kemudian maksud dari ajaran agama adalah baik yang bersifat global maupun terperinci. Apa itu yang harus kita yakini? Meyakini tanpa ragu kewajiban sholat 5 waktu, harus yakin. Kalau ada yang ragu ya berarti dipertanyakan keislamannya. Yakin tanpa ragu tentang haramnya khomer, ya, atau keyakinan yang bersifat umum, kita beriman kepada seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kita beriman kepada seluruh malaikat, beriman kepada seluruh kitab suci. Ya, dan yang terperinci beriman kepada nabi yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, misalnya kita kenal sebagai 25 nabi. Ya, baik kita hafal atau enggak hafal, yang penting kita tahu ya. Termasuk malaikat yang 10 yang kita hafal tuh. Ya, wallahu a'lam. Inilah penjelasan dari definisi iman. Ada pertanyaan atau kita lanjutkan? Tolong mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini agak ragu, Ustaz, mengenai Kristen ini. Saya kan, teman saya kan juga banyak yang beragama non Muslim. Ya, tapi duniawi, Pak Ustaz, bukan dalam akidah. Dia pernah berdiskusi sama saya bahwa Tuhan itu Tuhannya adalah Tuhan Yesus, katanya Ustaz. Maksudnya apa itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kan tadi udah jelaskan di sini nih, ya, di surat 9 tadi nih, ya. Waqalatil yahudu, orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah. Kata orang Yahudi, Allah punya anak namanya Uzair, Uzair putra Allah. Waqalatin nasara al-masihu ibnullah. Dan orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, yaitu Al-Masih atau Isa atau Yesus. Yesus itu kata orang Eropa, kata orang Arab namanya Isa atau Al-Masih. Itu ya. Nah, ucapan Allah punya anak jelas bukan ucapan orang beriman. Karena orang beriman meyakini lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Jadi apapun ya pengakuan keimanannya, selama mengatakan Allah lebih dari satu, jelas dia sudah keluar dari keimanan, keluar dari Islam. Itu ya. Oke. Silakan, ada yang lain atau kita lanjut ke tema yang lain tentang 2 kalimat syahadat? Ya, silakan. Tadi sudah disampaikan bahwa iman itu adalah percaya dan ikrar dan sebagainya. Saya mau bertanya yaitu tentang ikrar kita di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana kata-katanya hanya kepadamu Allah kami menyembah dan hanya kepadamu Allah kami minta pertolongan. Nah,
minta pertolongan ini yang saya garis bawahi, bagaimana hukumnya atau kriteria apa yang kita bisa meminta pertolongan selain kepada Allah? Artinya kepada manusiakah dan atau sebagai anak ini? Ini kadang-kadang seperti apa yang diperbolehkan? Apakah Rasulullah pernah mengajarkan pernah minta pertolongan ke selain Allah, artinya ke orang kah atau ke sama? Mungkin itu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Iya, Pak Putut, tolong mic-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk pada surat Al-Imran 102 yang artinya, nanti tolong diluruskan Pak Ustadz. Hai orang-orang yang bertakwa. Hai beriman. Hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, bertakwa kepadanya, dan kamu jangan mati kecuali kamu seorang muslim. Nah, ini adalah pesan Allah atau nasihat Allah. Gimana kalau kita kaitkan dengan konsep iman, konsep Islam dan ihsan? Itu yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa saya pernah membaca risalah singkat terkait dengan pembelaan Nasrani dan Yahudi. Walaupun itu kafir, tapi dia tetap berpegang pada dinul Islam, karena di sisi Allah SWT bahwa apa Nabi Musa, Nabi Nuh dan Nabi Isa itu adalah menyebarkan keyakinan dan seorang pemimpin yang lurus katanya gitu. Tapi setelah Rasul itu menafas atau menghapus ajaran-ajaran yang sebelumnya, sehingga semuanya itu umat harus ikut Rasul kan gitu, kata kuncinya begitu. Tapi Nasrani dan Yahudi adalah tidak demikian menerimanya. Lah, alasannya dia tidak menerima itu apa, Ustaz? Jadi gitu, kok dia tetap membangkang itu. Yang ketiga terakhir, boleh maaf, boleh Pak. Saya agak mengganjal kalau ketemu pas kalau Jumatan itu kan ada khotib menyampaikan wasiat khotbah bahwa kita harus bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam. Sebenarnya maknanya apa sih makna iman dan Islam itu, dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Kalau kita bersyukur terhadap duniawi jelas kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah kan itu. Tapi nikmat Islam dan iman itu yang saya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sama khotibnya. Satu lagi Ustaz, bisa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Ustaz, teman. Orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu putra Allah. Orang Nasrani Isa itu putra Allah juga. Yang ingin saya tanyakan, kalau Isa ibnu Maryam, kalau Uzair ibnu siapa? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini harus dicari itunya Pak ya. Ya, dari aktunya ini. Cukup itu dulu Pak Ustaz. Sepertinya waktunya juga ya. Udah jam 7, jadi takut nggak sempat dijawab. Silakan Pak Ustaz. Iya, yang pertama di Al-Fatihah ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, berarti kan seolah-olah ada kata-kata hanya, kita nggak boleh minta tolong kecuali pada Allah. Terus kok dalam kehidupan sehari-hari kita tetap menolong ya, atau kita minta tolong sama selain Allah? Apakah kita dianggap ya bermasalah nih iman kita? Ya, kalau emang nggak ada dalilnya iya, tapi kan masalahnya ada dalil yang lain. Ketika bicara tentang beribadah, bicara tentang menuhankan, iya dalilnya jelas. Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Ya, tidak boleh kita ya meyakini ada Tuhan selain Allah. Tapi ketika bicara tolong menolong, nanti ada di surat Al-Maidah ayat kedua,
agak panjang ya. Kita ambil di ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita ambil terjemahnya saja ya. Ini agak panjang tuh, lumayan hampir setengah halaman. Kita ambil terjemahnya. Wa ta'awanu, dan ya, kita ambil di tengah ya. Ini nggak kita pakai. Nah ini dia. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah. Ya, seandainya tidak ada ayat ini, iya kita hanya minta sama Allah. Tapi ketika ada ayat ini, kita boleh meminta tolong dan menolong orang lain yang sesuai dengan kesanggupan kita. Dan ini tidak menafikan, tidak meniadakan ketauhidan kita. Karena Allah yang nyuruh, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, saling menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi ada batasannya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi enggak boleh tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi dibatasi. Selama ya kita minta tolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan, monggo. Atau kita mau menolong orang lain dalam kebaikan dan ketakwaan, silakan. Tapi kalau berbuat dosa jangan. Tawuran nih, apalagi kita tahu yang salah teman kita, wah kita ikut tawuran, salah, nggak boleh. Tetap dibatasi, itu ya. Jadi yang membolehkan kita minta tolong atau menolong orang lain adalah surat 5 ayat 2. Itu ya. Sedangkan ketika tidak ada ini, barulah kita dianggap bermasalah tauhidnya. Nanti juga dikuatkan dengan Allahus Somad, Allah tempat meminta, tempat bergantung, tempat minta tolong, iya. Tapi di ayat ini justru kita disuruh saling tolong menolong, dengan catatan ketika bicara kebaikan dan takwa. Itu ya. Oke, kita lanjut di Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian apa tadi pertanyaannya? Iya, apa hubungannya di sini nih? Iya, di sini hubungannya cuma satu. Pertama, hubungannya adalah bahwa iman dan Islam itu sama. Secara umum pengertiannya sama. Apa itu iman? Meyakini kerasulan Muhammad, tunduk menerima ajaran Nabi Muhammad. Islam sama. Apa itu Islam? Ya, menerima kerasulan Muhammad, meyakini kerasulan Muhammad, tunduk menerima ajaran Nabi Muhammad. Tapi ketika iman dan Islam ada dalam satu kalimat, maka dibedakan. Iman bicara keyakinan, Islam bicara amal soleh. Tapi kalau dipisah, iman itu Islam, Islam itu iman. Tapi ketika ada satu kalimat iman dan Islam, berarti iman bicara tentang keyakinan, bicara hati, Islam bicara amal soleh, perbuatannya. Ihsan apa koneksinya? Koneksi antara perbuatan dengan hatinya. Ya, karena kalau ya terkadang kita beramal soleh, kita sholat tapi pikiran kita kemana-mana, nggak konek sama hatinya, makanya nggak khusyuk. Nah, yang mengoneksikan siapa? Ihsannya, yang dikenal dengan ilmu tasawuf. Karena tasawuf nanti bicara masalah hati, mengkoneksikan antara keyakinan kita dengan amal soleh kita. Ya, contoh paling mudah, Abu Bakar As-Siddiq mau mulai sholat baru Allahu Akbar udah nangis. Belum baca Fatihah, baru baca Allahu Akbar baru mulai udah nangis. Kenapa? Karena ngerti dan terkoneksi dengan hatinya. Kita sampai salam, sampai bolak-balik salam, lagi terawih yang ada ngomel, lama amat tuh imam, capek saya sholatnya. Lah, ya, karena yang dipermasalahkan ihsannya ini. Kita masih melihat bahwa ibadah hanya sekedar penggugur kewajiban, itu masalah. Gitu ya. Maka nanti yang ditekankan adalah ihsannya atau hatinya. Ya, bagaimana mengkoneksikan antara amal soleh baik ibadah maupun muamalah dengan hatinya.
Ya, itu yang memang tidak ringan ya. Ringan teorinya, berat prakteknya. Gitu ya. Sehingga diingatkan lagi nanti, janganlah kamu wafat kecuali dalam kondisi Islam, dalam kondisi hatinya tetap meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itulah yang menyelamatkan kita. Ya. Gitu ya. Yahudi Nasrani kenapa enggak terima kerasulan Muhammad dan dinul Islam? Ya karena mereka apa kalau istilah sekarang ya? Terlalu mendewakan sukunya. Ya. Mengatakan sukunya paling hebat. Betul, tapi salah menafsirkan ayat. Nanti di Al-Qur'an ada kata-kata ini. Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, kata Allah ketika bicara Bani Israel, ya, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Ada 2 ayat. Ya, di Al-Baqarah ayat 47, ini kita ambil terjemahnya saja. Ya, merasa sukunya paling hebat. Jadi meremehkan suku yang lain. Ya, dan ayat berikutnya ini aja satu ya, nih. Dan Allah telah melebihkan kamu. Siapa kamu di sini? Lihat awal ayatnya, Bani Israel. Sehingga kata Bani Israel tuh yang paling hebat adalah Bani Israel, bukan yang lain. Selain Bani Israel berarti harus ada di bawah Bani Israel. Siapa Bani Israel? Ya, dia keturunan Yakub. Oh maaf. Bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihis salam. Inilah Bani Israel. Israel adalah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Oke ya, jadi pakai ayat ini betul. Sehingga ayat ini jadi legitimasi buat orang-orang Yahudi. Israel mengatakan di luar Yahudi, di luar Israel harus tunduk di bawah Israel. Oke. Tapi jangan pulang, bahaya nih. Belum selesai soalnya. Lalu ada ayat berikutnya nanti di surat Ali Imran. Sering kita dengar ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummah. Ya, Allah jelaskan yang dimaksud dari yang paling hebat itu bukan namanya tapi karakternya. Ya, walaupun dia dianggap paling hebat, tapi kalau di kemudian hari dia bermasalah maka nggak hebat lagi. Di surat 3 tadi ayat 110. Ya, Allah berfirman di sini, kuntum khairu ummah, kamu umat terbaik. Di Al-Baqarah, Bani Israel umat terbaik. Mana yang benar nih? Lihat kenapa jadi terbaik. Satu, karena Allah minta, ada syaratnya jadi umat terbaik. Satu, karena kamu menyuruh berbuat ma'ruf, amar ma'ruf. Yang kedua, nahi mungkar. Yang ketiga, beriman pada Allah. Siapapun yang melakukan ini, maka mereka adalah umat terbaik. Berarti umat terbaik yang Allah jelaskan di Bani Israel bersyarat. Apa syaratnya? 3 syarat ini. Kalau amar ma'ruf, nahi mungkar, imannya benar mentauhidkan Allah, maka ya mereka adalah umat terbaik. Nah, 3 poin ini hanya ada pada umat Islam, sehingga ayat ini sudah tidak berlaku lagi Al-Baqarah ini. Karena mereka meninggalkan 3-tiganya. Bani Israel tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar, imannya juga salah ya, mengatakan Uzair anak Allah.
Sehingga ayat ini harus dikompromikan dengan surat Ali Imran baru nyambung. Kalau enggak nanti Israel akan merasa benar terus, makanya diluruskan sama siapapun enggak bakal cuek. Mungkin ngajinya belum sampai Ali Imran, dia baru sampai Al-Baqarah, sehingga merasa paling benar. Gitu ya. Jadi kata Allah, jadi umat terbaik itu ada syaratnya, amar ma'ruf nahi mungkar dan imannya juga benar. Maka dikatakan di sini, sekiranya ahli kitab tadi Yahudi Nasrani beriman, tentu jadi lebih baik. Ya, tapi ternyata mereka lebih memilih tidak mau beriman. Itu ya. Jadi masalah mereka adalah bukan di masalah sukunya, tapi mereka sudah meninggalkan 3 poin ini. Apalagi kalau kita lihat misalnya kaitannya dengan Nabi kita, Nabi Muhammad kan beda tipis. Ya, Nabi kita, Nabi Muhammad itu ini kan nanti kan bin, ya, binnya siapa? Bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Apa bedanya? Beda tipis. Ya kan? Sama-sama bin Ibrahim ujungnya. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Nabi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Kenapa yang dari Ishak diterima, yang dari Ismail ditolak? Kan ujung-ujungnya Nabi Ibrahim juga. Kenapa? Karena tadi terlalu pede dengan dengan kesukuannya. Kalau di luar Yakub bin Ishak bin Ibrahim kita tolak. Termasuk Nabi akhir zaman, karena bukan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Oke, yang berikutnya nikmat Islam, iman, ihsan. Iman dan Islam dan aplikasinya. Tadi dijelaskan ya, kalau bicara iman dan Islam dalam satu kalimat, berarti imannya adalah tentang keyakinan atau tentang 6 rukun iman. Ya, Islam bicara tentang amal soleh. Nanti ini kajiannya kajian tauhid, ini kajiannya kajian fikih. Lalu nanti ihsan itu bicara menata hati, kajiannya tasawuf. Udah, tinggal mau belajar kajian yang mana. Kajian iman ada, kajian Islam ada, ihsan ada. Ini semua sudah dijelaskan ya, dan juga banyak kitabnya di zaman sekarang. Yang penting bukunya juga jangan salah. Ya, mau belajar fikih misalnya pakainya kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari, yaitu kan kitab tasawuf. Atau juga Buya Hamka juga nulis tasawuf modern, malah nggak pusing tuh bahasa Indonesia. Tulisan dari Profesor Dr. Buya Hamka kan, tasawuf modern, bahasa Indonesia tuh full. Lebih enak lagi ya, karena yang nulis dari Indonesia langsung. Ya, jadi silakan, saya mau mendalami yang mana, sudah ada ilmunya. Mendalami keimanan ada tauhid, mendalami keislaman ada fikih, mendalami tentang menata hati ada ilmu tasawuf. Gitu ya, ini aplikasinya. Ini Isa jelas bin Maryam, Uzair bin siapa nggak tahu juga saya. Nggak dijelaskan. Mungkin nanti kalau ditafsir dijelaskan kali ya. Nanti saya cari ya. Tapi memang nggak dijelaskan. Di sini hanya dijelaskan kenapa ujuk-ujuk Uzair nanti jadi putra Allah ada di surat Al-Baqarah nanti. Sebelum bicara masalah infak. Ya, di ayat 259 kalau tidak salah. Ini agak panjang ceritanya. Ya. Coba kita cari ya. Iya, itu kan pengakuan, nggak masalah. Tinggal pengakuannya ada dalilnya nggak, gitu aja. Nih kan, nih ayat 259 ya, ayat 259 ayatnya nih. Ini awalnya yang namanya Uzair. Di sini nggak dijelaskan, mungkin di tafsir dijelaskan kali ya. Saya belum sampai ngerujuk ke sana. Di Al-Baqarah 259. Ini cerita tentang Uzair awalnya ini.
Ya, au kalladzi marra ala qaryatin, atau seperti orang yang melewati satu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan. Dia Uzair berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikan orang itu 100 tahun, ditidurkan 100 tahun. Ini bukan Ashabul Kahfi ya. Kemudian Allah bangkitkan, dan setelah dibangkitkan Allah tanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Kata Uzair, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari, padahal udah 100 tahun. Maka kata Allah, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun di desa yang hancur ini. Lihatlah makanan minumanmu sebelum berubah, tapi lihatlah keledai yang kamu tunggangi udah jadi tulang belulang. Agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, Allah susun, Allah jadikan lagi, hidup lagi tuh keledai, dan seterusnya. Nah, kemudian dia cerita sama orang-orang di kampung itu. Kagetlah kampung tadi. Kamu tidur 100 tahun? Iya. Kamu beri Taurat? Iya. Wah, kamu berarti kamu bukan orang biasa nih. Jangan-jangan kamu anak Tuhan, gitu ceritanya. Kan kita kan asal ada yang ajaib-ajaib kan langsung, wah ini nggak mungkin nih. Kan Nabi Isa juga begitu. Dia bisa menyembuhkan orang yang buta, penyakit kulit, bahkan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Berarti bukan cuma sekedar Nabi nih, anak Tuhan nih. Hebat mukjizatnya gitu. Ya, jangankan zaman dulu, kan zaman sekarang juga begitu ya, asal aneh-aneh langsung. Jangankan yang asli, Nabi palsu aja ada pengikutnya. Padahal jelas-jelas aneh. Ya, apalagi yang jelas-jelas benar-benar dari Allah ini, dimatikan 100 tahun biar dia tahu bagaimana Allah bisa menghidupkan lagi desa yang hancur. Tapi setelah cerita malah dianggap Tuhan, dianggap anak Tuhan sama Bani Israel saat itu, gitu ya, sehingga muncullah istilah Uzair putra Tuhan atau putra Allah. Saya nggak tahu bidnya siapa sebenarnya. Nah, mungkin nanti di tafsir dijelaskan ya. Iya. Oke. Iya, terima kasih sudah dibantu ya. Nanti kita bisa cari lagi. Intinya nanti kita bisa cek di Al-Baqarah 259 ini nanti. Kita cari tafsirnya, saya belum baca, takut agak lama nanti. Oke ya. Intinya bahwa itu hanya klaim saja, hanya pengakuan dan tidak terbukti karena Allah jelas-jelas mengatakan lam yalid walam yulad. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Bapak Putut di samping sebelah saya ini. Tadi yang berkenaan dengan pertanyaan beliau yang rasanya belum terjawab dengan tepat. Beliau menanyakan dari beberapa khotib yang biasanya menyampaikan mensyukuri syukur nikmat dan iman. Nah, beliau menanyakan sehingga saya sendiri juga merasa ingin tahu bagaimana jawaban yang semestinya. Beliau menanyakan apa sih, di mana sih nikmat iman dan Islam itu, maknanya nikmat iman dan Islam. Nah, ini saya sendiri ikut tergelitik untuk ingin mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Terima kasih. Oke ya, kita sebenarnya yang jawab khotibnya, jangan saya kan. Yang ngomong khotibnya yang suruh jawab saya ini. Pasti iya. Iya, nanti kalau saya jadi khotib baru tanya ya. Nikmat Islam, nikmat iman. Ya, tadi sudah kita jelaskan jika ya pertama dalam kajian Quran itu ketika ditanya apa itu Islam, Islam itu sama dengan iman, iman itu sama dengan Islam. Ini untuk menyanggah orang-orang di luar Islam beriman. Iman hanya ada dalam agama Islam. Kadang-kadang ketika ada dialog dengan orang di luar Islam kan, kok bisa sih Tuhan ini 3, 1, udah imani saja. Kata-kata iman itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kok bisa diambil oleh mereka yang di luar Islam?
Ya, makanya para ulama menjelaskan Islam itu iman, iman itu Islam. Sehingga orang yang tidak meyakini, tidak mengakui, ragu dengan Islam tidak boleh dikatakan beriman. Ya, Islam itu iman, iman itu Islam. Sehingga di luar Islam, di luar agama Islam tidak boleh sebenarnya mengatakan kata-kata iman, karena iman itu bahasa Arab yang hanya ada dalam Quran dan Sunnah. Di luar itu tidak ada, sehingga harusnya dipakai untuk kajian-kajian keislaman, bukan kajian-kajian di luar Islam. Gitu ya. Lalu apa artinya? Sudah kita jelaskan tadi, iman sama dengan Islam, yaitu 2 poinnya. Meyakini kerasulan Muhammad, ya kan? Dan apa tadi? Tunduk menerima. Ya, semua ajaran atau semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad atau pengajaran. Islam itu apa? Sama ini juga. Tapi ketika kita mau bedakan, maka kita bedakan iman itu bicara tadi 6 rukun iman, bicara keyakinan. Islam itu bicara amal soleh atau bicara perbuatan. Kalau mau didalami lagi, keyakinan itu nanti ya 6 rukun iman, ya. Amal soleh, perbuatan bicaranya ilmu fikih, udah. Itu pemisahannya. Nah, kalau kita dalami bicara tentang 5 rukun Islam, baru dibedah lagi. Karena 5 rukun Islam nggak semuanya masuk fikih. Ya. Itu kan ada syahadat, ya, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, yang syahadat ini masuknya ke ilmu tauhid, sisanya masuk ke ilmu fikih. Makanya setelah ini kita akan bahas itu tuh hukum mengikrarkan 2 kalimat syahadat adanya di kajian tauhid, bukan kajian fikih. Kan ini kajian keimanan, walaupun masuknya ke rukun Islam. Makanya kalau kita buka kajian-kajian fikih nggak ada bab syahadat, tuh nggak mungkin ada. Ya, diganti dengan bab toharoh, bab bersuci, baru bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab haji. Ya, karena syahadat masuknya ke tauhid. Nah, ini yang akan kita bahas nanti setelah penjelasan ini. Yang berikutnya bicara hukum mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Gitu ya. Itu pemisahannya nanti. Ketika mau didalami dipecah lagi, berarti iman bicara keyakinan, Islam bicara perbuatan. Ya. Itu ya, itulah kenikmatannya. Kalau kita nikmatnya iman saja, ya berarti kita ada yang mengatakan, saya sih percaya sama Allah, yakin dengan Nabi Muhammad, yakin dengan 6 rukun iman, tapi saya nggak mau sholat, tapi saya nggak mau puasa Ramadan. Berarti amal solehnya bermasalah. Tapi imannya udah bener, cuman amal solehnya bermasalah. Emang sholat nggak wajib? Wajib sholat. Ngerjain nggak? Enggak. Emang puasa nggak wajib? Wajib puasa. Ngerjain nggak? Enggak. Ya, keyakinannya nggak masalah, yang masalah amal solehnya. Nanti kita bahas lagi di poin-poin berikutnya. Maka saya bilang bicara iman Islam ini agak panjang, ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Nanya satu Ustaz. Ya. Tadi disampaikan bahwa ihsan itu adalah mengkoneksikan antara tauhid dan ibadah, ya. Ya. Ada yang berpendapat bahwa orang yang tauhid, ibadah dan ihsan benar tuh hanya Nabi ya yang paling benar gitu, lalu diturunkan ke sahabat-sahabat. Namun ketika turun ke bawah-bawahnya itu udah mulai berkurang gitu, sehingga ada orang imannya bagus, ibadahnya bagus, tapi koneksinya tuh kurang gitu. Nah, sehingga ada yang berpendapat bahwa untuk mengkoneksikan antara iman dan Islam itulah gunanya orang bertarikat.
mencari guru mursyid gitu. Nah, saya khawatir kita ini kan guru kita lebih banyak selama ini orang yang fikih dan tauhid ya, sementara untuk ilmu ihsannya kita nggak punya guru gitu, sehingga antara iman dan ibadah kita itu nggak terkoneksi selama hidup kita gitu. Nah, kira-kira kalau itu memang terjadi demikian, masih benarkah Islam kita diterima oleh Allah? Karena katanya ya kalau kita hanya bertauhid, beribadah saja, kalau tanpa koneksinya itu benar, itu kita buta nanti di akhirat katanya, tidak ketemu dengan Allah gitu. Padahal kita tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita berasal dari Allah dan kembali ke. Jadi kita seolah nggak kembali ke Allah kalau tanpa kita belajar ihsan yang benar gitu. Nah, ini kira-kira menurut Pak Ustadz gimana kalau waktu kita habiskan hanya di ilmu tauhid dan ilmu ibadah saja itu tanpa mempelajari koneksinya itu kepada orang benar. Dia diibaratkan kalau kita belajar itu kan kepada ahlinya gitu. Jadi katakanlah kita sakit jantung, ya belajar ke dokter jantung, jangan ke dokter paru gitu. Nah, ini seolah-olahnya diandaikan seperti itu. Kira-kira masih lurus kah? Bisa diterima enggak? Iya. Kita kembali ke ihsan itu ya, kajian yang paling tinggi. Tapi kita kembalikan ke hadisnya, dikatakan di sini ketika Malaikat Jibril bertanya kepada Rasul tentang ihsan, akhbirni anil Islam, maka Rasul menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Atau bahasa yang lainnya adalah merasa diawasi. Poinnya ini. Ihsan tuh poinnya seperti ini. Kita merasa nggak diawasi oleh Allah? Diawasi ya. Masalahnya merasa nggak? Ya. Kita di kamar sendirian dengan di masjid mungkin beda. Tapi kalau kita di kamar tapi banyak CCTV, mungkin juga kita merasa seperti banyak orang yang ngeliatin kita, karena kita merasa diawasi. Ya. Nah, ini yang memang berat. Ya. Nah, ketika kita merasa diawasi, maka ketika kita sudah sampai derajat ihsan, derajat kita merasa diawasi oleh Allah, kita nggak berani berbuat macam-macam. Ya. Padahal kita tahu ada malaikat raqib atid di samping kita siap mencatat, Allah juga nggak pernah luput dari kita. Tapi merasanya ini yang kadang-kadang susah. Merasa diawasi itu bukan berarti kita nggak boleh bermain, bukan nggak boleh melakukan yang halal, bukan. Tapi merasa diawasi ini minimal kita meninggalkan yang haram, minimal kita melakukan yang wajib, itu saja yang diminta. Ya. Sehingga dikatakan di sini kalau kamu nggak melihat Allah, yakin Allah pasti melihat kamu. Kan poinnya cuma itu. Orang-orang yang sudah sampai tadi derajat ihsan, ya para nabi, sahabat, generasi salaf, ya mereka dalam kesendirian juga sama seperti dalam keramaian, sama ibadahnya karena yakin Allah sedang mengawasi, tidak ada perbedaan di situ. Gitu ya. Sehingga kita nggak usah terlalu gimana, waduh, saya jangan terima, enggak. Bicara khusyuk pun dalam sholat, khusyuk itu bukan masuk ke dalam kewajiban sholat, khusyuk masuk ke dalam amalan sunnah dalam sholat. Sunnah ditinggal nggak dosa. Makanya ketika kita sholat dan nggak khusyuk masih tetap sah sholatnya. Tinggal pertanyaannya diterimanya berapa persen? Allah yang maha tahu. Yang penting kita syarat wajibnya kita kerjakan, syarat sunnahnya kita kerjakan, syarat sahnya kita kerjakan, rukunnya kita kerjakan, pembatal sholat kita tinggalkan, sah sholatnya. Khusyuk untuk dianggap penyempurna sholatnya.
Ya, nggak khusyuk tetap sah sholatnya. Gitu ya. Jadi jangan terlalu nanti kitanya yang terlalu takut. Ya. Kita bersujud saja itu sudah luar biasa. Karena puncak ibadah itu adalah sujud, dan kita udah luar biasa sujudnya, udah nggak bisa hitung. Ya, jadi kita sendiri jangan malah takut dengan agama kita, tidak. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun kita nggak ikut thariqah tadi, tapi kita sudah belajar untuk dekat sama Allah lewat akidah dan amal soleh yang benar, pasti diterima Allah. Gitu ya, nggak usah khawatir. Karena memang yang diminta cuma alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman yaitu bicara keyakinan atau tauhid, sama amal soleh yaitu fikihnya. Tinggal nanti diperhalus dengan ihsannya, itu pun tetap berproses. Karena semua ini adalah bukan hanya teori tapi prakteknya yang paling penting. Sama kayak kita ngaji ya. Saya kalau di kampus itu kemarin masuk kelas tahsin, pusing Pak Ustadz tuh, saya banyak banget kitab tajwid katanya. Saya bilang, kenapa Pak? Jangan pusingin kitabnya. Quran itu yang penting prakteknya, bacanya. Kita nggak tahu sama sekali hukum tajwid nggak masalah. Karena yang diminta dalam tilawah Quran itu bacanya. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran ya dengan tidak terburu-buru bacanya. Walaupun nggak tahu sama sekali teorinya, selama kita benar prakteknya baca Qurannya, malah itu yang diminta. Gitu ya. Ini juga sama. Ketika kita sudah mendalami akidah, meyakini 6 rukun iman, sudah juga kita beramal soleh, kita udah ada kajian fikih, udah kita berhusnudzon, berpositif thinking, ini semua diterima oleh Allah. Ya, seandainya kurang-kurang, kita masih ada amalan sunnah, kita masih kurang lagi, masih ada syafaat, ya, dari Quran yang kita baca, dari Nabi Muhammad karena kita sering sholawat. Bahkan dari teman-teman kita sesama orang-orang soleh akan mencari kita kalau tahu kita mampir misalnya ke neraka, pasti akan dicari. Gitu ya. Yang penting kita sudah berbuat seoptimal mungkin. Ya, bicara thariqah bukan kewajiban. Ada alhamdulillah, nggak ada juga nggak ada masalah. Yang penting akidahnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya, itu yang paling penting. Gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi jangan nanti kita kok jadi nggak sah. Karena jelas ulama mengatakan sah. Yang bermasalah kalau akidah kita, itu yang paling penting. Makanya kuncinya ada di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu aja yang paling penting. Yang oleh ulama sudah nanti disimpulkan dengan sifat 50 itu, akidah seket itu. Yang insya Allah akan kita menuju ke sana insya Allah ya, di pelajaran akidah ini. Itu ya. Jadi kita nggak usah terlalu fobi, takut ya, gara-gara nggak belajar tasawuf lalu nanti jadi bermasalah. Enggak. Allah tidak hanya menghargai keyakinan dan amal soleh, Allah juga menghargai prosesnya. Ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Prosesnya juga tetap dihargai oleh Allah. Ya, wallahu a'lam. Itu ya. Jadi ketika kita nggak pernah belajar tasawuf pun nggak ada masalah sebenarnya. Oke ya. Ada yang lain silakan. Atau kita maju ke poin ini. Ya. Tinggal 1 menit. Yaudah, kita jelasin bahwa bicara hukum mengikrarkan 2 kalimat syahadat itu ulama nggak sepakat. Jadi nggak usah berantem. Yang mewajibkan punya dalil, yang nggak juga punya dalil. Ya, mereka cuma 2 aja. Apakah ikrar syahadat dianggap syarat mengamalkan Islam, atau ikrar syahadat dianggap bagian dari keimanan? Ya, nanti poinnya ada di sini. Kalau dianggap syarat mengamalkan Islam, berarti poinnya adalah hati sebagai inti keimanan, ikrar dan amal soleh sebagai penyempurna iman. Tapi kalau ikrar dianggap bagian dari keimanan, berarti hati, ikrar dan amal soleh dianggap inti keimanan. Ya, nih 2 ini aja. Tuh, udah saya gambarin ya. Jadi pilihannya cuma 2 ini nanti oleh ulama. Apakah ikrar masuk
ke yang kanan atau masuk ke yang kiri. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah yang mana? Yang kiri. Yang kanan itu mazhab Mu'tazilah dan Khawarij. Nanti kita bahas lebih lanjut apa itu Mu'tazilah dan Khawarij di pertemuan berikutnya insya Allah. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.